Kan Deddy Mulyadi ini kemudian dibuat frustasi, stres menghadapi ya pemerintah ya gubernur sebelumnya di Jawa Barat dalam hal tata kelola ya tata ruang di Jawa Barat, dan dia pun hendak melakukan penataan ulang dalam rangka mengembalikan berdasarkan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Terus termasuk yang frustasi sama provinsi dulu, Bu. Frustasi banget. Saya ini merubah tata ruang untuk dikembalikan ke sawah hijau, sawah hijau, hijau. Ini nggak boleh nambah. Dari mulai saya jabat, Bu, sampai saya selesai jadi bupati itu 6 tahun yang terakhir, nggak kelar-kelar di provinsinya. Kunaon sih teh? Ya ini pergi sana. Serius, Pak? Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengupdate informasi bagaimana Kan Deddy Mulyadi lagi mengumpulkan para pejabat, dan dia pun kemudian membahas tentang tata ruang di Jawa Barat yang dia hendak mengembalikan sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada di Jawa Barat. Dia pun dengan terang menyatakan bahwa dia frustasi, streslah menghadapi pejabat sebelumnya ya, ketika dia masih menjabat sebagai bupati di Purwakarta dalam hal tata ruang. Hari ini dia hendak mengembalikan itu semua. Ini menjadi bukti bagaimana keseriusan Kan Deddy Mulyadi dalam membangun Jawa Barat. Nah, seperti apa? Mari kita simak ulasannya. Jawa Barat harus melakukan perubahan tata ruang. Ya, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang memiliki akselerasi leluhur, bahasa saya. Ini orang sebatnya karuhun, Kang Deddy dukun. Nah, bukan. Akselerasi leluhur itu adalah akselerasi tata ruang di Jawa Barat itu harus sesuai dengan fitrah penciptaannya, kan gitu loh. Jawa Barat diciptakan saat Tuhan lagi tersenyum. Artinya gunungnya indah, aliran airnya mengalir dengan jernih, sawahnya tersusun seperti terasi ring, kemudian lautnya jernih, sungainya berkelok-kelok, dan filosofi dasarnya Jawa Barat tuh air, setiap perbatasan kampung ada sungai, perbatasan desa ada sungai, perbatasan kecamatan ada sungai, perbatasan kabupaten ada sungai, perbatasan provinsi sungai. Nama kampungnya ada kampung kemakmuran dengan satu nama sungai, nama air, dan kampung yang susah dengan satu nama air. Kampung susah namanya Cisaat, kampung makmur namanya Cimahi. Ya, ini pertanyaan saya pertama, Bu. Saya waktu kalau setiap keliling di Jawa Barat, dan yang paling dekat aja, dekat Kabupaten Bandung, itu ke arah, nggak jauh-jauh ke arah Garut. Kenapa di pinggir-pinggir jalan itu di daerah tebing yang curam, dan di situ ada jalan yang masuk ke lorong, kenapa diizinkan penambangan? Kenapa dibuka ruang untuk penambangan dari tata ruangnya? Coba. Ayo itu dulu, ayo. Nah kan kita mengevaluasi. Kenapa, Bu? Izin Pak, jadi kalau terkait lokasinya, barangkali kalau di dalam tata ruangnya memang diizinkan untuk penambangan, itu diperbolehkan maka untuk melakukan penambangan, ya, tapi dengan beberapa syarat. Susah, Bu, dikasih syarat, tetap rusak, Bu. Anak, kamu boleh nak keluar rumah, pulangnya jam 11, jangan subuh, ibu bisa ngontrol nggak? Bisa kalau saya galak ya? Enggak juga, ibu kan nggak bisa ngawasin ketika dia di luar. Karena nggak ada penambang yang berkomitmen. Nah, itu yang terjadi. Sekarang dari sisi ilmu saya nanya, dari sisi ilmu nih di Garut nih, Bu, ini jalan nih, ini tambang tinggi banget. Dari sisi ilmu itu aman nggak? Tidak, sebetulnya. Tidak aman. Kenapa dikasih ruang? Ini jadinya berbicara juga masalah apa Pak,
kewenangan ya kan, kewenangan pemberian izin. Ya enggak. Enggak ya? Pemberian izin tuh lahir manakala tata ruangnya membolehkan. Apalagi di zaman OSS. Oh, oke Pak, itu benar. Jadi banyak itu yang mencari apa, memanfaatkan celah Pak. Enggak. Dalam proses. Gini, emang diizinin di tata ruangnya, dibuka ruang bahwa itu wilayah penambangan. Untuk Garut itu. Iya. Contoh, Subang juga sama, daerah selatan itu kebun teh, tengahnya boleh tambang, kebun ini juga boleh tambang. Nah, artinya bahwa ini problem loh bagi Jawa Barat. Jadi dampak dari ini semua, kebijakannya bertabrakan, Bu. Satu sisi daerah ini tetapkan daerah pariwisata, satu sisi daerah ini menjadi daerah penambangan. Berarti ini nyambung nggak? Enggak sebetulnya, makanya ya Bu, kita tuh mau mengadakan apa, updating ya Bu ya. Nah, ini yang dimaksud. Yang kedua, Iya. saya Bu, mantan bupati Bu. Tata ruang disusun oleh bupati dan pekerja perangkat daerah dengan DPRD. Semua pendekatannya politik Bu sama ekonomi. Nggak ada pendekatan lingkungan, nggak ada. Belah dia tuh tambang ya pasir urang, belah dia tuh sawah diindustrikan win lumayan. Entah aina mah 500.000 sameter, bisa jadi 2,5 ke. Nah, artinya hari ini yang saya minta adalah, nah terus saya termasuk yang frustasi sama provinsi dulu Bu, frustasi banget. Saya ini merubah tata ruang untuk dikembalikan ke sawah hijau, sawah hijau, ini nggak boleh nambang. Dari mulai saya jabat Bu sampai saya selesai jadi bupati itu 6 tahun yang terakhir nggak kelar di provinsinya. Kunaon sih teh? Itunya RT/RW-nya Pak. Enggak terhubung di provinsi nanti. Terus datang ke ini saya waktu jadi bupati sampai saya berhenti nggak kelar rekomendasinya. Apa rekomendasinya? Kalau sekarang berita acara pembahasannya. Tadi bahas itu kunaon. Nggak nurut tuh maksudnya tuh kalau yang Purwakarta sebetulnya sekarang sudah selesai di provinsi Pak dari tahun lalu. Sekarang sedang di kementerian. Ya tahun lalu Bu saya berhenti Bu, betul kan nggak keluar. Padahal waktu itu saya mau nyelamatin areal sawah yang jadi perumahan. Terus kemudian ini arah Jatiluhur, belok di sini Bu, nikung gitu loh. Saya bilang kenapa ini ada perumahan di sini? Sudah tikungan, sudah bukit, sudah di situnya PJT daerah dilindungi, diizinin. Setelah izin keluar rumah dibangun nggak gebruk saya Bu. Kalau kemarin Purwakarta memang masalahnya. Pertanyaannya kenapa lambat? Jadi Pak, kalau di kami memang ada mekanisme pembahasannya sendiri sebetulnya. Nah kalau konteks Purwakarta ya Pak, kemarin gitu ada masalah tumpang tindih kewenangan tanah. Jadi memang yang bikin lama itu ternyata mungkin di lokasi yang Bapak sebutkan. Bukan itu aja, mungkin yang bikin lama di provinsi, dilama-lamain. Enggak Pak, kami kan juga ada dari shopping juga kota jadi nggak mungkin dilama. Saya 5 tahun terakhir loh Bu, nggak kelar Kak. Ya udahlah, jangan bicara masalah, kita bicara masa depan. Oke. Nah sekarang untuk masa depan, ya kan? Saya minta untuk siapkan tim ahli yang netral, yang independen. Nggak apa-apa bayarannya mahal juga. Artinya honor untuk tenaga ahlinya mahal, nggak apa-apa. Karena apa? Karena lingkungan. Itu loh. Karena lingkungan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Udah kita bikin blok dulu Bu. Provinsi yang bikin blok. Blok plan. Ya dong, jangan kita kabupaten yang bikin blok, provinsi dong. Ingat loh, saya di Komisi 4 dulu, seharusnya tata ruang itu dirumuskan per pulau. Ya gimana, kan satu sama lain saling berhubungan. Ini tata ruang, kan lucu-lucuan Bu. Ini kabupaten ini begini, kabupaten ini begini. Lucu-lucuan kan? Itu sama dengan UMK Bu. UMK juga lucu. Kenapa lucu? UMK Purwakarta dengan Kerawang berbeda, selisihnya hampir 1 juta misalnya kan. Sedangkan kawasan industrinya berempet. Ada Kota Bukit Indah, ada Karawang, Indah City, ngahiji Bu. Gitu loh.
Tatanggaan harap-harap beda 1 juta mana jeung urang. Balanjana sarua ka pasar Cikampek jeung Cikopo. Kan aneh gitu loh. Ini juga nanti mau saya ngomong ke menteri. Terus di Sumedang. Di Sumedang juga sama. Kawasan industri ada yang sebagian Subang, ada sebagian itu satu kawasan. UMK-nya dua-duanya beda. Coba kumaha. Gitu loh. Di Bandung juga sama. Ada yang Kabupaten Bandung, ada Sumedang, satu kawasan. Nah, ini kan harus jangan bikin riet pengusaha ini. Nah, jadi ini saya pengen blok. Nah, makanya saya ngomong karena pengen satu blok Jawa Barat. Nah, kira-kira siapa dulu yang paling original netapin, walaupun mungkin nggak bisa sekarang ngikutin itu karena terjadi perubahan, tapi minimal kita bisa memperbaiki hal yang salah. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Bukan zaman dulu sejarahnya, kita harus ngikutin tata ruangnya siapa? Sejarah. Ya Bu, Ibu tadi bener. Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Susah nggak Pak kalau balikin lagi yang udah? Enggak, sebentar dulu. Oh, iya. Pajajaran pertama tidak mungkin juga ngikutin itu karena terjadi perubahan. Tapi minimal kita bisa ngebenerin yang salah. Kan itu targetnya. Nah, kalau setelah Pajajaran siapa yang punya rancangan tata ruang yang baik? Yang kalau Pajajaran kan ada hanya dalam manuskrip ya peninggalan, tapi bisa panggil ahli sejarah kalau itu gampang. Nah, yang siapa yang setelah itu yang memiliki otorisasi? Belanda Pak. Oh, udah. Ibu sudah punya dokumennya nggak? Enggak. Di mana dokumennya? Ya ini pergi sana. Boleh kan saya perjalanan saya dihapus. Khusus untuk Ibu ngambil ini saya kirim tim ke Belanda. Serius Pak? Serius. Untuk ngambil tata ruang, sejarah, bahasa, karena museum bahasa Sunda yang terbaik di Belanda, Bu. Di Leiden. Kemudian catatan sejarah tentang Kiai Haji Hasan Mustafa kalau nggak salah, yang di Tasik itu di Belanda. Nah, sok diongkosin nanti sama dianggarin sama kita, serius. Bentuk tim, nanti dengan tim ahlinya ya, pergi ke sana untuk kita kumpulin seluruh dokumen yang penting, termasuk peruntukan gedung, peruntukan irigasi, kan ada potretnya semua. Dan kita itu salah dalam mengelola hari ini, tidak meneruskan alur yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dari sisi tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu nggak akan mirip kayak zaman kolonial, enggak, tetapi kita bisa minimal agak deket-deketin lah, jangan terlalu kita kacau. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk nyusun tata ruang, mengembalikan tata ruang Jabar ini? Seluruh Jawa Barat terintegrasi dengan kabupaten kota. Pengalaman tuh 3 tahun sih, provinsi aja 3 tahun ya. Jangan 3 tahun. Belum legislasi. Proses waktu revisi RW sebelumnya Pak itu cukup lama. Kenapa lama? Mekanismenya kita tempuh. Saya yang akan ngurus, bisa nggak 1 tahun kelar? Kalau untuk revisi sebetulnya kan ada prosedurnya khususnya Pak ya. Jadi kan RPR provinsi itu ditetapkan kemarin tahun 2022. Berarti kalaupun mau kita review kembali berarti baru 5 tahun Pak. Kecuali ada posnya, misalkan ada bencana. Kemarin ya bencana yang Cianjur ya. Tapi sudah bencana Cianjur, bencana Sukabumi, banjir di Pamanukan, banjir di Cirebon, menunggu yang lebih besar lagi. Ya makanya tata ruangnya benerin gitu loh.